Halo semuanya, selamat bertemu lagi sama saya Asep Bedog. Kali ini tak seperti biasanya, saya akan membahas alur cerita dalam nada rendah. Karena kali ini saya akan mengulas alur cerita sebuah film yang bergenre mellow. Saya rekomendasiin film ini buat kalian tonton, karena alur cerita film ini sangat membuat kita menitihkan air mata. Film ini menjadi peringkat 3 film terlaris di dunia sepanjang masa, sampai pernah dibuatkan remake di beberapa negara termasuk di Indonesia. Namun semua remake-nya tak ada yang se-booming film aslinya. Buat kalian yang pernah nonton film ini, saya pastikan bercucuran air mata ketika menontonnya. Karena seorang Asep Bedog pun terisak-isak saat menonton film ini. Jika tidak, berarti kalian tidak punya hati. Film ini berjudul Miracle in Cell Normal 7, dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan perjuangan seorang ayah yang mempunyai keterbelakangan mental, yang mana ia mempunyai seorang anak gadis. Lantas di suatu hari tiba-tiba dia difitnah telah membunuh anak seorang komisaris. Ia pun terpaksa harus mendekam di penjara. Lalu bagaimana kelanjutan filmnya? Langsung aja kita masuk ke pembahasan alur cerita filmnya. Seperti biasa, siapkan kopai, udut samsai, posisi ngalagedai. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah yang berketerbelakangan mental bernama Yonggu dan putrinya Yesung yang sedang menari-nari di sebuah toko tas. Yesung sudah mendamba-dambakan tas Sailor Moon yang ada di toko itu. Lalu Yonggu mengatakan akan membeli tas itu besok saat ia sudah gajian. Tapi tiba-tiba tas Sailor Moon tersebut dibeli oleh seseorang yang mana ia adalah seorang komisaris polisi. Dan ia membeli tas tersebut untuk putrinya. Yonggu yang sudah nyirian tas itu lantas masuk ke dalam toko dan mengatakan tas ini akan dibeli Yesung putrinya. Sambil mengusap wajah anak tersebut, Yonggu meminta pada anak komisaris supaya jangan membeli tas itu. Komisaris yang melihat anaknya dipegang Yonggu lantas memukuli Yonggu. Singkat cerita, keesokan harinya saat pagi, seperti biasa Yesung mengantarkan ayahnya untuk berangkat kerja, di mana mereka mempunyai satu kebiasaan sebelum ayahnya pergi bekerja. Ketika Yesung menghitung sampai 3, ayahnya akan berbalik dan berjoget untuk menghibur Yesung. Kerjaan Yonggu adalah menjadi seorang juru parkir di sebuah supermarket. Ketika ia sedang menghitung uang gajiannya, ia dihampiri seorang anak gadis, yang mana anak gadis tersebut adalah gadis yang membeli tas Sailor Moon yang sudah diidam-idamkan Yesung. Lalu anak itu berbicara bahwa dia tahu tempat yang berjualan tas Sailor Moon seperti miliknya. Yonggu pun diantar gadis tersebut ke tempat itu. Lalu Yonggu mengikutinya dari belakang. Namun sebelum sampai tempat tersebut, terjadilah hal yang tak disangka-sangka. Di sini terlihat si gadis sedang tergeletak dan di sampingnya ada Yonggu yang sedang berusaha membangunkannya dan memberi napas buatan pada anak tersebut. Tiba-tiba ada seorang ibu yang kebetulan melewati tempat itu. Si ibu yang salah sangka lantas ketakutan dan berlari. Di malam hari terlihat Yesung yang sedang menunggu ayahnya pulang. Namun di tempat lain, Yonggu ternyata sudah ditangkap polisi. Karena Yonggu teringat pada Yesung, lalu Yonggu meminta polisi agar Yonggu dipulangkan karena Yesung sudah menunggunya pulang. Polisi pun memukuli Yonggu karena hal tersebut. Yonggu ditangkap karena dituduh telah membunuh anak gadis tadi dan melakukan tindakan asusila pada anak tadi. Dan paginya diadakanlah rekonstruksi kejadian, di mana di sana sudah penuh dengan orang-orang dan wartawan yang sedang memberitakan kejadian tersebut. Namun sial, saat reka ulang ternyata mereka salah sangka. Yang harusnya pada saat kejadian Yonggu memberi napas buatan dianggap sedang mencium. Ketika membuka celana anak itu untuk melancarkan sirkulasi darah, Yonggu dianggap melakukan tindakan asusila. Dan dengan diiming-imingi akan dipertemukan dengan putrinya, polisi menyuruh Yonggu melepaskan celananya.
Yonggu yang mempunyai keterbelakangan mental lantas mau saja melepaskan celananya saat reka ulang adegan, walaupun kejadian aslinya bukanlah seperti itu. Melihat hal tersebut, semua orang yang ada di sana mencaci maki Yonggu karena dianggap perbuatannya sangat keji. Sehingga salah seorang yang ada di sana berlari menghampiri Yonggu dan melepaskan maskernya, yang mana saat itu kebetulan ada Yesung. Yesung pun kaget melihat ayahnya dan berteriak memanggil ayahnya. Yesung berusaha menghampiri Yonggu namun ditahan polisi. Yesung menangis melihat ayahnya dibawa oleh polisi. Singkat cerita, Yonggu dimasukkan ke salah satu sel tahanan. Lantas, orang-orang yang sudah berada dalam sel tahanan terlebih dahulu menyuruh Yonggu memperkenalkan dirinya, yang mana di dalam sel tersebut dihuni oleh 5 orang, yang diantaranya adalah Bongsok yang dipenjara karena mencopet, Chunho yang ditangkap karena menipu, Mambum ditangkap karena akan memperkosa, kemudian ada seorang bos mafia yang menjadi ketua di sel tersebut, dan terakhir ada seorang kakek-kakek. Kemudian Chunho memeriksa berkas milik Yonggu. Karena dalam berkas kasusnya adalah memperkosa dan membunuh, si bos lantas memukuli Yonggu. Tapi setelah mereka mengetahui bahwa Yonggu mendapatkan hukuman mati, lantas mereka pun terdiam dan kasihan kepada Yonggu. Singkat cerita, ketika para napi sedang kerja bakti, Yonggu melihat ada salah seorang napi yang ingin menusuk bos di sel tahanannya. Lantas, Yonggu pun mencoba berlari untuk menahannya. Namun sial, malah Yonggu yang kena tusuk. Si bos pun memukuli napi yang mencoba menusuknya. Saat berbincang-bincang di dalam sel, si bos napi yang sudah diselamatkan Yonggu merasa berhutang budi pada Yonggu dan mengatakan akan mengabulkan apapun yang diinginkan oleh Yonggu. Kemudian Yonggu mengatakan ingin bertemu Yesung. Lantas si bos mengabulkan permintaan Yonggu dengan cara menyusupkan Yesung ke penjara dengan mengikut sertakan Yesung bersama para penyanyi rohani yang sudah rutin menghibur para napi di sana. Saat mereka sedang bernyanyi, lantas salah satu anggota di selnya Yonggu memasukkan Yesung ke dalam kardus, dan misi menyelundupkan Yesung ke sel nomor 7 pun dimulai. Yesung pun berhasil dibawa ke dalam sel. Yonggu yang sedang melamun tiba-tiba menghampiri Yesung dan memeluknya sambil menangis. Di sini kerinduan mereka berdua terobati setelah bertemu. Setelah melepaskan rindu, akhirnya tibalah Yesung untuk pulang. Karena para penyanyi rohani akan pulang dan sebelum ketahuan mereka pun mengembalikan Yesung ke rombongan penyanyi rohani tersebut. Namun saat akan dikembalikan, ternyata rombongan penyanyi tersebut sudah keluar dari penjara. Dan dengan terpaksa Yesung harus tinggal di sel nomor 7 untuk sementara waktu. Keesokan harinya Bongsik mengabarkan bahwa 2 hari lagi akan ada acara rohani kembali. Mereka pun senang karena sebentar lagi bisa mengeluarkan Yesung dari penjara tersebut. Selama Yesung di sana, suasana keadaan di sel berubah penuh tawa karena kehadiran Yesung. Para napi pun senang dengan keberadaan Yesung di selnya. Akhirnya tibalah hari acara rohani. Mereka pun bersiap untuk mengembalikan Yesung. Namun sialnya, saat akan mengembalikan Yesung, mereka kaget. Karena pengisi acara rohaninya bukanlah rombongan penyanyi rohani yang sebelumnya datang, melainkan para biksu dari kuil. Yesung pun harus tinggal lebih lama di sel. Kemudian Bongsok dimarahi karena sudah memberikan info jongklok oleh si bos. Di tempat lain, akhirnya kepala sipir menyadari ada hal yang aneh di penjara, karena salah satu penyanyi rohani tidak terlihat pulang bersama rombongan. Lantas kepala sipir mengeceknya, dan sialnya mereka ketahuan telah menyelundupkan Yesung ke dalam sel tahanan. Kepala sipir yang marah akhirnya menghukum Yonggu dengan memasukkannya ke dalam sel isolasi. Yesung pun dibawa keluar dan dimasukkan ke panti asuhan. Kemudian saat Yonggu berada dalam ruangan isolasi, ada kejadian kebakaran di dalam penjara, yang mana itu adalah ulah seorang napi di sana. Kemudian kepala sipir menyuruh mengeluarkan semua napi, sedangkan kepala sipir masuk ke sumber kebakaran untuk menangkap napi yang menyebabkan kebakaran tersebut.
Namun kepala sipir terperangkap di dalam karena sebuah lemari yang jatuh. Hal itu dilihat Yonggu. Lantas Yonggu pun menyusul kepala sipir untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya terlihat kepala sipir yang baru bangun di rumah sakit. Lalu ada seorang dokter yang mengatakan pada kepala sipir, jika kepala sipir telah ditolong oleh Yonggu, kemungkinan kepala sipir akan tewas dalam kebakaran tersebut. Kemudian saat kepala sipir berbalik, ternyata ada Yonggu yang sedang terbaring dalam keadaan masih belum sadar. Di sini kepala sipir mulai bersimpati pada Yonggu. Di tempat lain terlihat Yesung yang sedang memasuki kelasnya. Lalu setelah selesai pelajaran, guru Yesung bertanya pada Yesung yang terlihat sedang sakit, lalu meminta Yesung supaya gurunya bisa berkonsultasi dengan orang tua Yesung, karena Yesung belum membayar uang sekolahnya, dan meminta supaya bisa bertemu dengan orang tua Yesung. Lantas Yesung pun mengantar ibu guru untuk menemui ayahnya. Namun bu guru kaget ketika diantar Yesung ke penjara. Di dalam penjara, Yonggu pun sangat senang karena kedatangan Yesung dan gurunya. Lalu guru Yesung menceritakan bahwa Yesung sangat pintar dan sangat berprestasi di sekolahnya. Di sisi lain, Pak Sipir yang melihat percakapan mereka merasa kasihan pada mereka berdua. Yesung pun menangis ketika Yonggu dibawa masuk lagi karena waktu berkunjung sudah habis. Setelah kejadian tersebut, Yesung pun sakit dan dibawa ke rumah sakit. Pak Kepala Sipir pun melayat Yesung, yang mana kebetulan saat itu ada pengurus panti asuhan. Pengurus panti asuhan pun menyarankan agar Yesung bisa pindah dari panti asuhannya, karena mereka tidak ada dana untuk merawat Yesung. Selain itu, tidak ada satupun orang yang memberikan donasi kepada Yesung. Sungguh malang keadaan Yesung setelah ayahnya dipenjara. Yesung yang mendengarnya pun meminta dan memohon pada Pak Kepala Sipir agar ia tidak dipindahkan, dan meminta agar Yesung bisa tinggal di dalam penjara bersama ayahnya. Kepala sipir pun merasa iba kepada Yesung dan memutuskan untuk membawa Yesung ke dalam penjara. Namun keputusan kepala sipir mendapat protes dari anak buahnya karena mereka takut ketahuan karena memasukkan Yesung ke dalam penjara. Tapi kepala sipir tetap kekeh dengan keputusannya. Lalu seorang petugas penjara mendatangi sel Yonggu dengan membawa sebuah kardus yang sangat besar. Dan betapa kagetnya mereka melihat isi kardus tersebut adalah Yesung. Kemudian petugas tersebut memberitahu mereka bahwa ini adalah keputusan kepala sipir. Dan Yesung pun kembali lagi menjadi penghuni sel nomor 7. Suasana hari-hari di sel tersebut pun kembali penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Di tempat lain, kepala sipir pergi ke kantor pusat untuk melihat berkas-berkas laporan penahanan Yonggu. Lantas setelah membaca berkas tersebut, kepala sipir menemukan keanehan, di mana kepala sipir curiga tidak mungkin Yonggu yang mempunyai keterbelakangan mental membuat laporan kesaksian yang detail. Lalu kepala sipir pergi untuk menjemput Yesung ke sekolah dan membawanya kembali ke penjara. Saat para napi sedang berolahraga, datang kabar dari petugas sipir bahwa sidang Yonggu akan diadakan sebentar lagi. Lalu para napi menanyakan kejadian saat gadis itu meninggal pada Yonggu. Kemudian mereka melakukan reka adegan supaya bisa mengetahui bagaimana gadis itu bisa meninggal, dan akhirnya mereka pun mengetahui penyebabnya, bahwa gadis itu terpeleset. Kepala bagian belakangnya terbentur aspal dan tertimpa batu dari bangunan yang ada di sana. Kemudian bos napi menanyakan kenapa Yonggu melakukan tindakan asusila, dan nyatanya di tempat kerja Yonggu pernah diadakan pelatihan CR atau pertolongan pertama pada orang yang mengalami kecelakaan. Tapi orang-orang menyalahartikan tindakan Yonggu. Setelah mereka mengetahui bahwa Yonggu tidak bersalah, mereka pun mengajari Yonggu agar Yonggu tidak salah berkata saat sidang. Setiap hari mereka mengajari Yonggu supaya Yonggu bisa terbebas dari hukuman mati tanpa letih dan penuh kesabaran. Selain itu, kepala sipir mendatangi komisaris dan mengatakan bahwa Yonggu tidak bersalah. Namun si komisaris tetap kekeh bahwa harus ada yang bertanggung jawab atas kematian anaknya.
Padahal si komisaris juga sudah mengetahui bahwa Yonggu tidak bersalah. Dan untuk meluluhkan komisaris, kepala sipir pun menceritakan pengalaman pedih hidupnya, bahwa ia pernah kehilangan anak sematawayangnya oleh napi yang sangat dekat dengan kepala sipir. Tibalah hari persidangan. Saat di pengadilan sebelum sidang, Yonggu ditemui komisaris dan mengancam jika dia tidak mengakui ia bersalah, maka komisaris akan melakukan hal yang sama pada Yesung. Pada akhirnya di persidangan, Yonggu langsung mengatakan bahwa ia bersalah dan meminta maaf pada hakim. Dan orang-orang yang ada di ruangan sidang pun langsung ribut. Kepala sipir pun berusaha membela Yonggu dengan memarahi pengacaranya karena dia diam saja dan berteriak pada Yonggu kenapa Yonggu mengatakan hal tersebut. Dan karena Yonggu tidak ingin terjadi apa-apa pada anaknya, Yonggu pun menerima bahwa dirinya mendapatkan hukuman mati. Yesung yang berada di persidangan pun hanya bisa menangis mendengar bahwa ayahnya mendapatkan hukuman mati. Hari-hari setelah persidangan terasa menyenangkan untuk mereka berdua. Yesung yang ternyata sudah diadopsi oleh kepala sipir sesekali menjenguk Yonggu di penjara dan membicarakan kehidupan Yesung setelah diadopsi Pak Kepala Sipir. Di dalam sel tahanan pun menjadi penuh bahagia, setidaknya hingga kabar yang tidak diinginkan tiba. Pada hari itu kepala sipir mendapatkan kabar bahwa eksekusi untuk Yonggu sudah ditetapkan. Hal itu pun membuat semua orang di dekat Yonggu merasa sedih. Lalu teman satu sel Yonggu membuat sebuah rencana, yaitu menyelamatkan Yonggu supaya bisa kabur dari penjara dengan cara membuat sebuah balon udara agar Yonggu bisa keluar dari penjara. Mereka pun memulainya dengan menyiapkan semua bahan untuk membuat balon terbang, kemudian mulai merakitnya. Hari penyelamatan pun tiba. Kebetulan ada acara hiburan di penjara dari sebuah grup vokal, yang mana di dalam grup vokal tersebut ada Yesung. Mereka memulainya dengan menyuruh Yesung membawa Yonggu keluar saat acara tersebut, yang mana di luar sudah ada balon udara. Mereka pun menaikkan Yonggu dan Yesung kemudian melepaskan tali pengait balon tersebut. Yonggu dan Yesung pun berhasil terbang. Kemudian polisi yang menyadari bahwa Yonggu akan keluar dari penjara, mereka mencoba mengejarnya, namun dihadang oleh semua napi. Tali yang sebelumnya menahan balon itu tersangkut di kawat pembatas penjara. Yonggu dan Yesung pun tidak berhasil keluar dari penjara. Dan buat kalian yang pernah nonton film ini pasti merinding melihat adegan ini, di mana Yonggu bilang pada Yesung anaknya supaya jangan lupakan hari ini dan jangan lupakan ayah. 예승아, 네, 아빠. 잊지 마. 그리고 아빠를. Hari eksekusi Yonggu pun tiba. Di dalam sel mereka memulai hari itu dengan sarapan bersama, dan di sana pun sudah ada Yesung. Tak lupa para napi memberikan kue dan kado ulang tahun untuk Yesung, yang mana hari itu tepat hari ulang tahun Yesung. Satu persatu para napi memberikan kado pada Yesung, termasuk Yonggu yang memberikan tas Sailor Moon yang diinginkan Yesung di awal film. Suasana di sel pun penuh haru dan sedih. Yonggu dan Yesung pun berjalan menuju ruangan eksekusi, yang mana di belakang Yonggu ada kepala sipir. Dan disinilah puncak kesedihan film ini, di mana Yonggu dan Yesung yang terhalang oleh besi meminta tolong supaya jangan dihukum mati. Bagaimana tidak sedih? Bayangkan saja jika kalian berada di posisi Yesung atau Yonggu. Mengetahui itulah detik-detik terakhir mereka bersama. Semua orang yang mendengarnya sangat kasihan pada mereka, tapi apa boleh buat, hukuman harus dilaksanakan. Yonggu pun beranjak dibawa ke tempat eksekusi oleh petugas, sambil diiringi oleh tangisan Yesung. Kemudian dilakukanlah eksekusi mati untuk Yonggu. 20 tahun kemudian, Yesung yang sudah tumbuh dewasa kini sudah menjadi pengacara dan membuka kembali kasus ayahnya. Lantas, Yesung meminta hakim untuk menyelidiki ulang kasus ayahnya dan memeriksa semua bukti yang ada. Yesung mengatakan bahwa semua bukti waktu itu adalah palsu.
Dan pada akhirnya hakim pun menetapkan bahwa ayah Yesung tidak bersalah dan mencabut semua tuduhan yang dituduhkan pada ayahnya. Semua orang yang ada di dalam persidangan pun terharu mendengarnya, dan film pun tamat. Gimana? Sedih kan filmnya? Film ini sebenarnya mengingatkan kita betapa tulus kasih sayang seorang ayah untuk anaknya. Apapun akan dilakukan seorang ayah untuk kebahagiaan anaknya. Pertama kali saya nonton film ini di tahun 2014, saya meneteskan banyak air mata. Dan di tahun 2021, kedua kalinya saya nonton film ini juga banyak meneteskan air mata. Termasuk ketika menulis skrip untuk konten ini. Di tengah malam sebelum skrip ini rampung, saya menghentikan dulu menulis dan mendatangi anak saya yang sedang tertidur pulas, lalu memeluk dan menciuminya. Kemudian saya pun menelpon ayah saya, hanya untuk bilang terima kasih sudah membesarkan saya. Karena jujur ketika nulis skrip ini yang terbayang di benak saya adalah ayah dan anak saya. Mungkin jika masih ada ibu, saya pun akan berterima kasih kepadanya. Buat kalian yang masih punya orang tua, sayangi orang tua kalian selagi masih ada. Karena jika sudah tidak ada, penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Karena waktu tidak bisa diputar kembali. Oke guys, saya cukupkan sekian untuk konten ini. Oh iya, saya juga punya satu film Korea tentang ibu yang alur ceritanya sama-sama membuat mata berlinang. Buat kalian yang mau tahu judul filmnya atau mau merequest saya membahas alur ceritanya, silahkan komen di bawah. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton konten ini sampai selesai. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 걸려? 오늘은 삼촌 안 울어. 자, 가만히 있어봐.